Hampir semua naskah itu kan kental nuansa keagamaan, nilai-nilai religiusitas orang Sunda itu hampir di semua teks gitu. Bagaimana sih agama orang-orang Sunda pada abad 15 ya, sebelum Islam. Naskah Sunda kuno itu di seluruh dunia itu hanya 100 dokumen. Hanya 100? Itu betul-betul bisa dihitung, hanya bisa 100? Dihitung, hanya 100. Assalamualaikum Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam episode Ngariksa, Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Pada episode ini saya juga tidak akan membacakan manuskrip sebagaimana biasanya, tapi saya akan berbincang-bincang dengan pengkaji manuskrip yang sangat cendekia. Ia seorang ahli Sunda kuno dan Jawa kuno yang baru saja menyelesaikan PhD-nya di Paris, Prancis. Kita sapa Kang Aditya Gunawan. Assalamualaikum Kang Adit. Waalaikumsalam Kang Kumaha damang? Alhamdulillah. Saya. Alhamdulillah. Ya orang nuju aya di mana ya? Iya, indah sekali ya Pak Oman ya, ini lagi ada di Venice ya, di Venice Italia. Sobat Ngariksa, kita kebetulan lagi muhibah, jadi lagi rihlah ilmiah lah begitu. Mengelilingi beberapa negara Eropa, ketemu dengan para filolog, ketemu juga dengan para pengkaji manuskrip, baik itu orang Indonesia maupun luar Indonesia yang ada di Eropa. Sekarang ini ketemu Kang Adit. Ini Kang Adit ini, ya kita ucapkan selamat dulu dong. Aduh. Berat ya, berat jadi dokter berat. di Paris, berat pisannya. Kang Adit, mungkin ini kita pakai bahasa Sunda atau bahasa Indonesia? Campur-campur kayaknya gitu. Saya sama Kang Oman tuh biasa ngobrol bahasa Sunda. Nah, gitunya Sobat Ngariksa. Jadi bahasa Sunda kayak kudu diraksa gitu. Ngariksa itu kan nanti Kang Adit lah yang menjelaskan gitu ya. Nah, Kang Adit sebelumnya mungkin boleh perkenalkan dulu nih ke Sobat Ngariksa. Saha sih Kang Adit teh gitu. Aduh, mangga. Sampai tiasa alit-alit jadi dokter di Prancis gitu ta. Sami. Kuma. Ya, mangga. Ya, perkenalkan nama saya Aditya Gunawan. Jadi saya sejak tahun 2008 itu Kang Oman sudah bekerja di Perpustakaan Nasional. Perpustakaan Nasional. Bekerja khusus di bagian naskah Nusantara. Kalau dulu di Salemba, sekarang di Merdeka Selatan. Merdeka Selatan. Nah, ya setelah bekerja di Perpusnas itu, saya alhamdulillah dapat 2 kali kesempatan untuk melanjutkan kuliah. S2 dan S3. Di Perancis. S2 di Perancis, S3 juga di Perancis. Oke. S2 tahun sabaraha tah? S2 teh tahun 2014 sampai 2016 di Paris. Kemudian 2019 sampai baru-baru ini masih di Paris tapi beda kampus. Kok bisa pinter bahasa Perancis tuh gimana ceritanya? Perapatan Ciamis. Perapatan Ciamis. Emang Kang Adit itu siapa sih kok bisa mahir bahasa Perancis yang kata orang itu susah banget gitu? Dulu waktu S1-nya di mana? Saya satu di UPI. Di UPI jurusan Sastra Sunda. Jadi sama sekali ya. Dunia Perancis itu dunia yang baru bagi saya ya. Ini saya harus sebut jasa dari Pak Henri Chamberlain. Gitu. Beliau filolog senior ya, dari Perancis. Jadi beliau itu dulu saya sempat ini berkat Manasa ya. Saya pernah menulis. Apa itu Manasa itu? Manasa ya, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Oh iya, Manasa itu yang Kang Adit ini sekretaris umumnya sekarang. Sekarang ya. Nah, gimana kaitannya dengan Manasa? Jadi dulu itu ada simposium Manasa. Saya kirim artikel, makalah gitu ya. Kebetulan ada Pak Henry. Ya. Saya diam-diam kan ngefans ya sama beliau. Terus saya tunjukkan artikel yang untuk Manasa itu. Kemudian Pak Henry itu suka aja gitu dengan draft saya itu. Kemudian ya beliau itu memperkenalkan saya kepada Profesor Arlo Griffiths, ya. Jadi katanya Arlo itu ahli Sanskerta. Jawa kuno juga. Nah beliau itu meminta saya untuk menerjemahkan artikel itu ke bahasa Inggris. Ya. Setelah artikel itu diterjemahkan, alhamdulillah dikirimkan ke jurnal itu, diterima di Bidrachen waktu itu. Bidrachen. Nah,
selain ke Dikraken, si draft artikel itu dikirim ke kampus-kampus Kang, sama Prof Arlo ini, ke Hamburg, ke Leiden, ke Paris, untuk menanyakan apakah bisa saya gitu ya meneruskan S2. Alhamdulillah semuanya positif waktu itu jawabannya, tetapi yang siap memberi beasiswa itu Paris. Ya. Akhirnya saya harus karena Paris konsekuensinya harus bisa bahasa Perancis. Nah itu, di situ saya mulai belajar bahasa Perancis. Baru belajar saat itu belajar saat itu. Saya sudah kerja di Perpusnas, jadi dari nol ya, sampai level B2 itu kalau di Eropa. Wah, luar biasa. Baru bisa kita lanjut sekolah. Jadi saya kurang lebih 9 bulan, hampir 1 tahun. Sulit mana dengan bahasa Sunda? Ya, dua-duanya ada sulitnya. Iya. Yang pasti Perancis agak sulit karena ya saya bukan penutur, dan apa yang kita baca beda dengan yang kita tertulis, ucapkan. Ya. Gitu. Jadi itu ada kesulitannya juga. Tapi alhamdulillah ya dalam 9 bulan itu saya mengejar kemampuan bahasa Perancis. Berarti Ongri sangat berperan juga ya dalam karir akademik. Sama dengan saya, karena saya juga Sobat Ngariksa, saya pernah cerita Profesor Ongri Somotloa memang banyak membimbing beberapa mahasiswa Indonesia dan kemudian mengarahkannya gitu ya. Ini ngomong-ngomong kemudian bisa di Paris, di Prancis, bertahan dengan S2, S3-nya. Sebetulnya tradisi tekstologi kajian manuskrip di Paris itu gimana? Sebetulnya yang paling saya rasakan itu terutama pembimbingan ya Pak Arlo. Pak Arlo, Kang Oman. Jadi Siga Arlo yang jadi Arlo. Jadi yang di Prancis itu memang tradisi filologi atau apa itu cukup kuat. Terutama di sekolah yang saya S3 itu kan EPHE. Itu sebetulnya kan sekolahnya Pak Daniel Pere, Pak Denny Lombard itu di situ dulunya. Guru-guru kita yang nulis Nusantara ya. Jadi itu memang sekolah yang mengkaji banyak tentang sejarah pemikiran, filsafat, juga tekstologi. Apa kekhasannya tradisi keilmuan di Prancis? Yang khas itu ya bagi saya itu terutama untuk filologi ya. Itu filologi biasanya kalau dalam tradisi Prancis itu tidak seperti Jerman yang lebih positif ya. Misalnya pendekatan stema, jadi kayak mechanical filologi lah kalau di Jerman. Kalau di Prancis sebetulnya lebih agak mengedepankan seperti misalnya edisi-edisi diplomatik, kemudian lebih menghargai para penyalin, tradisi-tradisi penyalinan seperti itu lebih dieksplorasi. Gitu. Varian-varian yang ada juga diapresiasi gitu ya. Termasuk aspek-aspek kodikologis misalnya ya. Itu cukup. Jadi sangat mendukung sekali untuk studi manuskrip ya di Prancis. Juga sekarang kan perkembangan digital humanities itu. Sebetulnya itu nggak khas di Prancis tapi di Eropa. Cuman Prancis cukup mencolok juga di situ dalam tradisi. Apa itu digital humanities itu? Ya kalau dalam kajian filologi ya, kajian teks itu bagaimana teks-teks ini bisa dikelola secara digital sehingga bisa kita manfaatkan untuk kepentingan yang lebih mudah, lebih praktis bagi peneliti. Jadi memanfaatkan IT. Informasi teknologi untuk kepentingan filologi yang sebetulnya studi kekunoan ya. Tapi menggunakan perangkat yang kekinian. Ya betul. Misalnya kalau ada prasasti di foto 3 dimensi, kemudian di deskripsi ya, di enskripsi. Ya banyak sekali pendekatan digital terhadap. Walaupun pasti itu kerja keras, perlu ketekunan ya. Perlu ketekunan. Tapi ada beberapa mata kuliah yang memang khusus untuk itu. Ya tapi kalau di Eropa kalaupun berat, bisa piknik lah kemana-mana. Kayak sekarang di Venice ya gitu ya. Jadi Sobat Ngariksa banyak ini refreshingnya. Ini refreshing sebetulnya. Jadi Kang Adit itu berat untuk menyelesaikan PhD-nya itu. Berat 2 kilo kan? Disertasinya sampai kiloan. Jadi sekarang ini dengan suasana yang indah gitu, transportasi lautnya, ini sambil merenungi ciptaan alam gitu. Yeah. Nah itu ngomong-ngomong disertasinya itu tentang apa sih?
di sidang ini kan. Di sidang deui lah. Ini disertasi saya itu sebetulnya saya itu udah bekerja di Perpusnas itu ya baca-baca naskah Sunda kuno kan lebih seringnya ya. Tapi yang bikin saya paling menarik bagi saya itu hampir semua naskah itu kan kental nuansa keagamaan, nilai-nilai religiusitas orang Sunda itu hampir di semua teks gitu. Berbagai genre ya, mau itu literer, selalu ada religiusitasnya ya. Semua itu menampilkan religiusitasnya, tapi sekali. Belum ada ya peneliti yang khusus memang untuk mengkaji itu gitu. Nah, saya coba untuk menjawab pertanyaan bagaimana sih agama orang-orang Sunda pada abad 15 ya, sebelum Islam. Jadi pada saat teks-teks ini dihasilkan gitu. Bagaimana keberagamaan masyarakat Sunda abad ke-15. Betul. Artinya pra-Islam ya. Pra-Islam. Ya mungkin Islam sudah masuk, tapi teks-teks keislaman waktu itu belum nampak ini ya. Di dunia ini manuskrip-manuskrip Sunda, khususnya Sunda kuno, banyak nggak? Kita bisa hitung, Pak Oman. Oh ya? Ya. Jadi naskah Sunda kuno itu di seluruh dunia itu hanya 100 dokumen. Hanya 100? Itu betul-betul bisa dihitung, hanya bisa 100? Dihitung, hanya 100. Ya 100 kalau nggak kurang lebih sedikit lah. Iya, gitu ya. Iya. Di Perpusnas ada 60-an, 63. Oke, sisanya? Saya sudah. Kemudian di Kabuyutan Ciburu itu di Garut, ada sekitar 27. Berarti sudah 90. 90-an lah ya. 90-an. Terus ada beberapa di Eropa sangat sedikit sebetulnya. Hanya 5. Di mana di Eropanya? Di Eropa itu ada yang di Bodleian Library, di Inggris. Bujangga Manik ya, yang di Bodleian Library di Oxford sangat, ya. Sangat terkenal itu. Kemudian ada juga di Paris ya. Di Paris itu ada satu kalau saya tidak salah, Samyang Hayu itu. Kemudian di Leiden ada beberapa, ada 2 atau 3. Kalau dibandingkan dengan manuskrip-manuskrip Nusantara yang lain, bahasa Jawa, bahasa Melayu itu kan berarti sedikit sekali. Jauh lebih sedikit. Jauh lebih sedikit. Pertanyaannya, apakah memang ditulisnya hanya sedikit atau sudah hilang? Nah, kira-kira itu pertanyaan yang sangat menarik ya. Tapi kalau sepanjang pengalaman saya ya, mencari di daerah-daerah gitu ya, memang biarpun kalau ada lagi itu jumlahnya tidak akan signifikan gitu. Jadi memang sepertinya tradisi ini pertama-tama rentang waktu tradisi menyalin naskah Sunda ini sangat pendek. Kurang lebih abad 14 sampai 16 gitu. 14-16, masa penulisannya. Setelah itu tidak ada lagi? Setelah itu ada, tapi sudah bernuansa Islam. Dan itu sangat-sangat sedikit tradisi itu. Sudah digantikan tradisi Islam yang kayak pesantren. Jadi total, kalau yang dari naskah-naskah dari bekas-bekas pertapaan atau bekas-bekas pusat keagamaan Hindu Buddha itu sangat sedikit memang. Artinya kita kesulitan untuk memotret keberagamaan masyarakat Sunda gitu sebelum abad ke-16, cukup kesulitan dong ya. Sulit. Padahal kan masyarakat Sunda sekarang yang agama Jawa Sunda kan masih ada juga gitu. Ada. Lalu bagaimana memastikan rujukan mereka, rujukan keberagamaannya? Ya, justru yang ingin saya tampilkan itu mengisi kekosongan karena kajian sejarah agama di wilayah Sunda secara historis itu biarpun ada hanya fragmentaris gitu. Nah, saya ingin mencoba berdasarkan seluruh sumber yang ada ini gitu. Nah, ya. Mungkin bisa ceritalah ke Sobat Ngariksa itu teks-teks apa saja sih yang dikaji khususnya dalam disertasinya. Oke, jadi saya itu berangkat dari teks-teks preskriptif ya, teks-teks doktrinal, teks-teks yang teks preskriptif hukum lah. Itu adalah teks preskriptif itu teks ajaran yang berisi tentang panduan-panduan keagamaan, bagaimana itu harus dijalankan. Semacam fikih kalau dalam Islam semacam mungkin, fikihnya ya. Tetapi teks-teks semacam ini hanya sebagai acuan hukum. Belum mencerminkan apakah masyarakat mempraktekkan apa yang dianjurkan dalam teks-teks ini. Normatif lah teks normatif gitu. Tapi itu adalah gerbang saya gitu ya untuk melihat lagi secara lebih luas karena di teks preskriptif itu banyak sekali doktrin-doktrinnya yang menjadi doktrin inti yang dianut oleh orang-orang Sunda pada waktu itu. Tapi dari situ nanti berkembang ke teks-teks yang lain sehingga saya mempertemukan antara apa yang ditulis secara preskriptif
dengan praktek di lapangannya kira-kira seperti apa. Wah, itu kita sekarang abad 21, kemudian merekonstruksi abad 15, apa kesulitannya itu? Sulit sekali, sangat sekali sulit. ya, apalagi korpusnya Pertama, jarang. Bahasa Sunda kuno itu berbeda dengan Sunda modern sekarang. Nah, terus? Yang kedua, bahasa Sunda kuno itu belum ada kamus yang lengkap. Jadi setiap ada kata baru itu bisa berhari-hari ini mencari maknanya itu ya. Karena kita nggak punya bahan yang. Terus kemana Kang Adit mencari makna yang sulit ditemukan itu dalam disertasi ya, ini? jadi memang ada beberapa metode ya. Bahasa Sunda kuno itu pertama-tama sangat beririsan dengan Jawa kuno. Oke. Dengan demikian memahami Jawa kuno secara tata bahasa, vocabulary itu wajib hukumnya supaya kita bisa punya gambaran. Kemudian bahasa Sanskerta juga perlu menjadi penunjang. Itu mengapa pembimbingnya Prof. Arlo ya, ahli Sanskerta ya, salah satunya. Betul sekali. Pengaruh dari Jawa kuno itu kan sangat besar. Sangat besar, apalagi teks-teks keagamaan. Tapi teks-teksnya Jawa kuno lebih banyak daripada Sunda kuno ya? Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Wah, ribuan. Ini kita sebagai orang Sunda nih, sesama orang Sunda, kumaha itu naskah orang teh saeutik pisan gitu. Tapi ada. Tapi ada. Jadi ya. berarti harus diriksa gitu. Harus diriksa. Ngariksa. Ngariksa teh naon, Den? Ngariksa itu yang menjaga. Kita tanya nih sama ahlinya. Ya, asal usulna kumaha teh? Jadi kalau menurut saya ngariksa itu dari kata riksa, kata dasarnya. Bahasa itu dari bahasa Sunda, tapi berasal mungkin dari Sanskerta. Yang pariksa, mencermati, memelihara, menjaga, merawat ya. Jadi sudah cocok ya ngariksa ini merawat pengetahuan lama. Cocok banget. Ya. Dan pinter Pak Oman ini. Ngaji manuskrip kuno Nusantara. Ngariksa. Cocok. Ya, jadi akronim tapi juga sebetulnya ada makna merawatnya. Terutama naskah Sunda tadi yang sedikit tapi ada gitu ya. Masalahnya itu ada dan itu cukup beruntung loh. Kan bahasa pre-modern lah ya, pra-modern di Indonesia itu nggak banyak yang terselamatkan dalam dokumen. Ya, jadi manuskrip Sunda kuno sedikit, tapi ada dibanding kalau tidak ada ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi kan konteksnya kalau dalam kerangka bahasa-bahasa kuno di Indonesia itu jadi sangat penting karena bahasa kuno yang ada di Indonesia yang bertahan dokumennya dapat masih kita temukan. Jawa kuno, Bali kuno, Melayu kuno, terakhir Sunda kuno. Ya. Jadi kalau kita melepaskan Sunda kuno ini cuma 4 loh ya yang maksud saya bahasa kuno yang terselamatkan dokumennya. Selain itu nggak ada. Kira-kira Kang Adit menduga tidak bahwa sebetulnya asalnya itu tidak hanya 100, mungkin banyak juga. Mungkin musnah atau gimana? Sangat mungkin lebih dari itu. Tetapi saya kira tidak akan mencapai apa yang seperti Jawa kuno gitu ya. Karena rentang waktunya antara abad berapa tadi? 14? Abad 14 sampai 16. 16 hanya 200 tahun. Abad 14 itu seperti awal-awal ya. Iya. Abad 15 itu paling produktif. Abad 16 Islam sudah mulai masuk. Jadi ya tidak banyak. Berarti kedatangan Islam itu menghabiskan aksara Sunda dong ya? Dalam satu sisi ya, tapi ada keberlanjutan juga karena dalam ada teks-teks Islam yang ditulis pakai aksara Sunda kuno. Pegon ya? Enggak. Bukan. Aksaranya masih Sunda kuno. Aksaranya Sunda kuno. Masih Sunda kuno, tapi Islam. Ada. Wah, saya belum tahu tuh. Ada, tapi nggak banyak. Isinya tasawuf juga. Tasawuf, kemudian ada bacaan sholat. Berarti masa transisi lah itu masa transisi dari pra-Islam ke Islamnya. Gitu. Kalau soal penelitinya, kalau Sunda kuno itu sedikit, manuskrip itu sedikit gitu ya. Ini peneliti naskah Sunda kuno sedikit juga atau banyak? Atau Kang Adit satu-satunya di dunia? Enggak. Banyak sebetulnya. Enggak sebanyak bidang lain memang, tapi ada banyak beberapa karena di universitas-universitas memang ada misalnya di Universitas Pajajaran itu ada beberapa senior saya ya, para ahli seperti Pak Undang Ahmad Darsha ya, ada Bu Elis, ada Pak Rahmat Sopyan, Kang Mamat Ruhimat ya. Adalah beberapa syukurlah. Ada beberapa. Ya, dan juga kita diuntungkan kalau di Indonesia ada asosiasi yang merawatnya ya, Masyarakat Pernaskahan Nusantara. Betul.
Saya kira ini asosiasi yang mungkin satu-satunya di Asia Tenggara, mungkin juga di dunia yang merawat manuskrip-manuskrip Nusantara kita gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang manuskrip-manuskrip di Eropa, untuk scholarship-nya nih, untuk pengalaman Kang Adit ya, seberapa sulit untuk mendapatkan beasiswa, khususnya untuk studi di Perancis, mungkin untuk para sobat ngariksa kita. Ya, baik. Ini sebetulnya pertanyaan yang sering diajukan ya Kang Oman. Jadi sebetulnya untuk penerimaan di Eropa secara umum itu nggak sulit. Misalnya kita untuk mendapatkan admission letter gitu, surat penerimaan, itu sebetulnya tidak sulit. Hampir kampus-kampus itu sangat welcome, apalagi mahasiswa internasional ya. Tapi yang jadi kendala itu adalah bahasa si negara yang didatangi ya. Jadi Inggris sudah pasti harus, termasuk bahasa di mana universitas kita yang akan kita tuju itu sepertinya hal yang wajib. Jadi banyak mungkin peneliti di Indonesia yang secara kemampuan filologinya sudah sangat matang gitu ya, secara tradisi risetnya udah bagus, tapi kemampuan bahasa asingnya belum. Nah itu yang menghambat sebetulnya. Itu yang harus disiapkan itu lah ya. Sebetulnya yang harus dipersiapkan. Ya. Karena saya pun persiapan hampir 1 tahun untuk persiapan bahasa untuk itu. Persiapan. Karena kalau kata pembimbing saya dulu gitu, kemampuan riset sudah ada. Proyek yang mau diajukan untuk riset saya udah ada gitu. Ya. Jadi tinggal bahasa pengantarnya. Bahasa, kemudian cari korpus manuskripnya gitu ya. Kemudian duduk di sini, diskusi dengan profesor, jalan-jalan dikit lah gitu ya. Itu supaya rada seri gitu ulah merenggut baik gitu. Betul. Kang Adit dikasih beasiswa, oke, susah belajar di sini, mempelajari naskah-naskah kuno yang katanya hanya sekian buah begitu ya. Itu manfaatnya apa nanti kalau kembali ke Indonesia? Ke Perpustakaan Nasional. Saya itu paling bingung kalau ditanya manfaat. Ya, kalau buat secara akademis itu, saya yakin kalau penelitian saya itu paling tidak memiliki dampak signifikan dalam bidang riset, terutama riset Sunda kuno. Ya. Riset Sunda kuno, riset Sunda kuno ya, yang apalagi menggunakan digital humanities ya, digital edition. Jadi pendekatan yang saya pakai itu kan memasukkan teks itu bukan untuk dicetak saja ya, tapi untuk disimpan dalam database dan terbuka bagi umum, sehingga model edisi ini bisa diterapkan di bidang-bidang lain, bukan hanya Sunda kuno gitu. Dan sudah diterapkan dalam disertasinya ya? Iya, jadi disertasi itu hanya bentuk cetak. Jadi sebetulnya semua data mentah, data edisi saya itu tampilkan secara online. Kelebihannya menggunakan aplikasi dengan digital humanities itu, suntingan teks itu apa dibandingkan dengan yang konvensional yang biasa? Ya, kan kalau konvensional kita ngetik memakai Microsoft Word. Ya. Nah, program Microsoft Word itu kan sebetulnya kita mengetik untuk di print, untuk dicetak. Nah, tapi data yang kita ketik itu belum kita maknai gitu, kurang lebih belum kita tandai data-data ini. Misalnya kalau saya mengetik yang pakai platform sekarang itu text encoding inisiatif namanya, itu kita bisa membuat data ini semakin bermakna. Misalnya saya ingin menandai semua nama raja, saya tandai aja di teks itu nama raja, sehingga kalau orang ingin cari nama raja dari abad 14 sampai 16 akan muncul semua nama berapa raja. ratus pun namanya. Kalau kita ingin klik saja ya. Misalnya teks Bujangga Manik yang banyak data toponim. Itu kita tandai. Toponim ini adanya di Jawa Barat. Toponim ini kita tandai secara geografis. Sekali klik bisa keluar petanya. Secara otomatis kita bisa menentukan tempatnya di mana misalnya. Jadi itu datanya yang tidak akan terlihat dalam bentuk cetak, itu nggak mungkin. Nah, digital edition itu memungkinkan hal itu. Digital edition. Sehingga setelah filologi, tahap 1 filologi, teks itu diedit secara sebaik-baiknya. Kemudian ada historian, ada sejarawan yang ingin mengkaji itu. Ada linguis yang ingin memanfaatkannya. Artinya kemanfaatan studi filologi berlipat-lipat ya, bukan sekedar membaca edisi dan terjemahan,
tapi juga bahan mentahnya pun bisa dipakai Jadi oleh bahan mentah bagi bidang lain. Oh, itu luar biasa, jadi infrastruktur riset ya. Ya. Dan Kang Adit berarti orang Indonesia pertama yang menggunakan itu ya. Dalam filologi, saya kira maksud saya, dalam filologi. Untuk Wah, digital edition. luar biasa. Ya. Ini kontribusi yang luar biasa. Saya kira Sobat Ngariksa pasti banyak yang muda-muda juga yang IT-nya melek gitu ya. Jadi sekarang kajian filologi pun bisa memaksimalkan IT ya untuk memudahkan pekerjaannya gitu ya. Dan ini kan sistemnya apa ya? Open access. Open access. Free ya. Jadi orang lain itu bisa meniru cara yang sama tanpa harus membayar, tanpa harus membuat proyek baru. Itu semua bisa dilakukan secara free. Oke. Gitu. Wah, luar biasa Sobat Ngariksa. Ini kita mungkin dengan selesainya studi Kang Adit nanti pulang, mudah-mudahan bisa share ke kita-kita itu bagaimana cara memanfaatkan IT itu untuk studi filologi gitu. Berarti setelah ini Kang Adit dan keluarga pulang ke Jakarta atau mau jadi peneliti di Perancis? Kalau kata orang Sunda itu kan muncang labuh kapuhuna. Nah, naon artinya? Jadi ya kemiri itu jatuh lagi ke tempat dia tumbuh. Kan? Bali gesan nggak jadi kita itu pulang kampung. Kebo mulih pakandangan. Jadi balik lagi ke perpustakaan nasional. Sejauh-jauhnya kita mengembara, tetap akan pulang lagi. Mantap. Ke tanah air. Jadi aya naon teteh paribasa Sunda nanya. Sunda itu. Balik lagi ke tanah air itu. Sejauh-jauhnya ya, merantau. Itu selama di Paris Kang Adit berapa tahun? Ya kalau di total itu ya hampir 6 tahun. 6 tahun. Bagaimana kehidupan di Perancis itu bagi student Indonesia itu? Cukup mudah, menyenangkan, atau kangen terus ke Indonesia? Kalau saya ya karena sudah lama gitu, jadi kayak kampung halaman kedua. Kayak kampung halaman kedua ya. Saya dengar katanya jadi Pak RT-nya atau? Ya bukan Pak RT ya. Ya sering. Lurah mungkin. Kokolot, kasepuhan. Sobat Ngariksa, jadi Kang Adit ini selama di Perancis adalah kasepuhan. Walaupun badannya kecil. Tapi usianya tua. Da urang Sunda mah biasana ge naon teh letik-letik cabai rawit cenah gitu. Letik-letik kuda kuningan cenah mun urang kuningan. Oh iya, Kang Adit belum memperkenalkan sebetulnya di mana Sundana mungkin. Oh, abdi kawit dari Cianjur. Cianjur. Jadi orang Cianjur tuh sekolahnya di mana tah? Di SD mana meureun? Ya di Cianjur. Saya sampai SMA itu di Cianjur. Tapi pas kuliah itu di Bandung. Apakah sejak dulu memang sudah tertarik dengan sastra Sunda, teks-teks Sunda? Sama sekali tidak. Jadi sampai SMA itu ya saya anak Badung gitu ya, sering bermain, bergaul. Tapi pas kuliah itu pas saya tadinya juga lihat teman-teman aja gitu ya. Oh, sastra Sunda nih lucu juga gitu ya. Coba masuk, ternyata saya sangat suka sekali gitu ya dari semuanya, seni tradisinya, main kecapi, main kecapi. Kang Adit bisa main kecapi bisa. Juga ya. Alat musik apa saja yang bisa dimainkan? Kalau saya dulu ya main kecapi aja, main kecapi sama gamelan itu. Aduh, hanjakal nih tidak ada kecapinya ya. Mungkin nanti kita tayangkan ya, pasti ada rekamannya kan ya. Kecapi Kang Adit sedang tampil gitu ya. Pernah tampil di mana saja? Yang paling jauh di Frankfurt. Di Frankfurt? Iya, waktu itu Frankfurt Book Fair. Tahun 2015 ya? Iya, saya main kecapi di situ. Betul, di Frankfurt. Dan waktu itu sudah lagi studi? Lagi studi S2 di Paris. Lagi di Paris. Gitu. Luar biasa, banyak menginspirasi. Jadi sekalian mempromosikan budaya dan seni Indonesia ke luar negeri gitu ya. Termasuk mungkin pakaian kita juga ini sekarang ini iket. Nah, naon dina bahasa Sundana ieu teh? Iket totopong iket udang mun di udang kalau Bali mah merenya gitu ya. Nah, Kang Adit mungkin buat Sobat Ngariksa ada pesan moral mungkin lah begitulah moral. Kan kesepuhan itu kan kesepuhan kira-kira kaitanna sareng naon teh bahasa Sunda, budaya Sunda kudu dimumule mungkin ya. Jadi kalau menurut saya itu ada dua ya. Saya itu tertarik dengan Sunda. Yang kedua filologi. Oke. Jadi dua bidang itu kan kalau zaman dulu itu kita paling pesimis lah melihat masa depan filologi itu seperti apa. Kemudian masa depan kalau kita mengkaji sesuatu yang lokal, sastra daerah, sastra Sunda
itu apa sih, nggak menjanjikan banget gitu ya. Nah, saya kita itu ingin mengubah semua asumsi seperti itu, menumbuhkan optimisme lah, karena semakin kesini sebetulnya semakin banyak peluang-peluang selama kita berjuang gitu untuk kepentingan kita ya. Misalnya mengkaji naskah, ada masyarakat penaskah Nusantara yang membantu mengadvokasi itu semua. Seperti misalnya menerbitkan karya-karya kita, sekarang banyak channel untuk menerbitkan itu. Kemudian sekolah beasiswa luar negeri. Bayangkan tahun 50-an itu kalau kita mau cari naskah kan harus ke Leiden, mikrofilm. Sekarang ada digitalisasi. Peluang beasiswa semakin banyak gitu ya. Kemudian peluang kerja juga semakin banyak gitu. Misalnya di Bali itu yang penyuluh bahasa Bali itu banyak sekali membuka lowongan. Artinya ekosistem kajian manuskrip itu juga mulai bagus. Ekosistem manuskrip dan ekosistem sastra-sastra daerah terutama. Gitu. Khususnya Perpustakaan Nasional sebagai bagian dari ekosistem manuskrip, apa yang paling signifikan dilakukan oleh Perpusnas? Jadi kalau kita lihat, Perpusnas ini termasuk salah satu lembaga yang banyak merekrut teman-teman dari perguruan tinggi yang mengambil bidang filologi. Itu satu lembaga yang paling banyak merekrut ya. Itu satu. Yang kedua, penerbitan teks. Itu difasilitasi sekali. Misalnya per tahun ini hampir ada sekitar 100 sampai 150 judul buku terbitan untuk kajian teks. Misalnya kita waktu nulis skripsi hanya disimpan di Perpus. Sekarang Perpusnas memfasilitasi, silakan kalau mau terbitkan skripsinya kirim ke Perpusnas. Dibiayai oleh Perpusnas. Dibiayai oleh Perpusnas, diterbitkan, tampilkan secara online di Perpusnas Press itu, dan penulisnya diberikan honorarium sebagai penulis. Artinya Perpusnas betul-betul memfasilitasi tumbuhnya literasi ya, tradisi literasi ya. Tumbuhnya literasi. Khususnya dalam filologi juga. Dan juga itu akses terhadap mahasiswa tingkat akhir yang menulis skripsi itu ada kan. Kalau hanya menulis skripsi filologi disimpan di kampus sebagai bahan perpustakaan, bisa jadi itu nanti jadi wartawan orangnya itu ya. Tapi kalau dia sudah dapat pengakuan, diterbitkan karyanya, dibaca orang, itu kan menumbuhkan rasa kebanggaan diri juga. Saya sebagai filolog gitu. Wah, jadi lembaganya Kang Adit ini harus didukung nih. Jadi Kang Adit nanti jadi kepala Perpustakaan Nasional. Amin. Kalau nggak diaminkan takut dosa. Amin we. Amin we lagi doa kiai ini. Waduh, amin, alhamdulillah. Amin. Ya, hatur nuhun Kang Adit. Kita ngobrol-ngobrol ya, senang sekali. Tentu masih banyak yang bisa kita bicarakan, kita obrolkan. Tapi yang penting adalah memberikan inspirasi ke sobat Ngariksa bahwa orang Sunda, orang Cianjur itu bisa S2 dan S3 di Perancis gitu ya. Bukan hanya sekedar peranakan Ciamis, tapi betul-betul Perancis, keliling ke Eropa bersama keluarga, dan keluarga juga sangat support ya, istri dan anak-anak, alhamdulillah gitu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terus lah gitu, khususnya untuk dunia keilmuan dan studi manuskrip, khususnya lagi ya manuskrip Sunda. Ya. Sebagai orang Sunda kita tentu sangat senang sekali gitu. Ya Pak Oman ini kan, Kang Oman teh ya sama inspirasi juga, apalagi buat saya itu. Memangnya pernah nonton Ngariksa? Oh, atuh. Kumaha atuh sok kesana kumaha sebelum kita tutup nih. Nggak gini, maksud saya itu program Ngariksa itu kan satu-satunya mungkin ya di dunia. Kan kalau kita bicara akademis filologi, itu jarang yang ingin mendekatkan dunia yang memang sangat akademis ini ke masyarakat umum. Gitu. Paling hanya ada di ruang-ruang kuliah kan. Tapi Kang Oman ini kan membuka ruang yang lebih luas gitu untuk masyarakat umum. Filologi itu jadi akrab lagi sama masyarakat. Nah, itu yang luar biasa. Dan satu yang penting itu istiqomahnya ini. Kalau bahasa Sunda jejem ya. Waduh, udah ya, berapa tahun Oman? 4 tahun ya? 4 tahun. 2018 mulai itu. Saya juga tadarus Sunda kuno itu. Kadang mati, kadang bangun, ini luar biasa. Jadi hebat energinya ya. Ya, alhamdulillah lah. Kalau gitu kita dukung sama-sama Ngariksa. Pasti. Kita ucapkan salam jargon Ngariksa. Jargon Ngariksa. Hafal tuh. Bentar. Sok lah. Ayo. Itu. Sobat Ngariksa,
Mari kita menatap masa depan dengan merawat masa silam. Salam Ngariksa. Atur nuhun Kang Adit. Waduh, kieu atunya.